Selamat datang di YouTube channelnya Manajemen Desain di Cafe Itera. Tunggu, bentar. Kayaknya gak enak deh. Oh iya, kenalin, nama aku Anissa Kurniautari dari kelas Manajemen Desain B yang diampu oleh Pak Namuri Nigotuyo SSN MSN. Tentunya pasti kalian gak asing lagi kan sama yang namanya manajemen. Mungkin ada yang membayangkan manajemen itu kayak orang-orang yang bekerja di perkantoran, berdasi, berjas, bersepatu kinclong yang kayak di film-film gitu. Sebenarnya nggak salah sih, cuman manajemen itu bisa diartikan lebih luas lagi. Saking luasnya ada di setiap bidang, setiap waktu, dan tanpa Anda sadari, Anda sudah mempraktekannya di keseharian Anda. Bahkan hari ini juga, saat ini juga, saat Anda menonton video ini, sadar nggak? Jadi, apa sih manajemen itu? Manajemen itu diambil dari kata manage, yang berarti mengurus atau mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin. Dan juga menurut para ahli, salah satunya Knotz, Knootz, mohon maaf kalau salah ngomongnya. Manajemen itu diartikannya yakni suatu seni yang produktif yang didasarkan dalam pemahaman ilmu. Knotz juga menambahkan, seni dan ilmu itu tidaklah bertentangan, melainkan masing-masing dari mereka saling melengkapi. Jadi pada dasarnya, manajemen itu adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai sebuah organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi. Manajemen itu dibagi dengan beberapa konsentrasi, yakni pertama, manajemen sumber daya alam. Manajemen sumber daya alam berkaitan dengan perekrutan, terus pengembangan dan peningkatan mutu, hingga sistem gaji karyawan. Yang kedua, ada namanya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini belajar tentang hasil riset pasar, terus juga pengelolaan pasar, promosi produk, analisis pasar, dan juga analisis kompetitor. Nah, yang ketiga, ada namanya manajemen produksi. Manajemen produksi ini mempelajari tentang perencanaan desain, kemudian penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, hingga pengawasan produksi. Yang keempat, ada namanya manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini ialah dia yang mengumpulkan, mencatat atau menulis, dan kemudian mengkelompokkan data tersebut untuk keperluan manajemen-manajemen lainnya. Dan yang terakhir, ada yang namanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini ialah yang mempelajari tentang investasi, pengelolaan laba, terus juga laporan keuangan, terus juga pengelolaan aliran keluar masuknya suatu keuangan di sebuah perusahaan tersebut. Nah, mengapa dalam industri kreatif memerlukan manajemen? Manajemen itu merupakan suatu hal yang penting dalam produksi, yang penting untuk keberhasilan produksi sebuah industri, termasuk industri kreatif. Dikarenakan dalam pengembangan sebuah desain dibutuhkan arahan yang baik, serta membentuk dan mengelola hingga menjadi efisien dan efektif. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang mendorong keberhasilan dan membangun manajemen perusahaan yang baik? Yakni ada 6, yakni man, money, materials, machine, market, dan method. Nah, yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia,
tidak akan ada proses dan kerja dalam manajemen tersebut. Yang kedua, ada money atau uang. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh pada sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang dicapai itu terpenuhi. Nah, yang ketiga ada materials atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku itu sangatlah penting bagi perusahaan. Baik itu bahan baku yang belum jadi dan juga bahan baku yang sudah jadi. Nah, berikutnya ada mesin atau mesin. Mesin dan alat kerja lainnya sangatlah dibutuhkan untuk pekerja karena bisa mengefisiensi waktu dan juga cepat, serta dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Nah, berikutnya ada metode. Dalam manajemen diperlukan beberapa metode untuk menentukan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan. Terakhir ada market atau pemasaran. Untuk memasarkan sebuah produk yang baik, maka sebuah perusahaan wajib memahami cara pemasaran yang baik pula. Pemasaran produk sangatlah penting demi keberlangsungan produksi di sebuah perusahaan tersebut. Nah, berikutnya apa aja sih ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama, memiliki perencanaan yang jelas dari segi perkembangan, pengelolaan, serta pemasaran secara keseluruhan yang baik dan jelas. Terus yang kedua, memiliki deskripsi produk perusahaan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, adanya pimpinan yang baik yang memperhatikan tujuan jangka panjang yang ada di perusahaan tersebut. Terus berikutnya yang keempat, memiliki gaya manajemen yang berpengaruh pada kinerja pekerjanya sendiri. Kemudian yang kelima, ada komunikasi antara karyawan yang terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pemberian fasilitas berupa ruang kerja yang memadai sehingga para karyawan nyaman bekerja di sana. Nah, apa aja sih standar manajemen yang baik itu? Pertama, berfokus kepada pelanggan. Tentunya kita harus mengetahui kebutuhan pelanggan baik di masa kini atau di masa yang akan datang. Terus, kedua, kepemimpinan. Kita harus mempunyai sifat pemimpin yang menetapkan kesatuan tujuan dan arah yang baik. Yang ketiga, terlibatan orang. Terlibatan orang atau karyawan sangat diperlukan untuk dimanfaatkan seluruh potensinya sebaik mungkin. Yang keempat yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses ialah kegiatan dan sumber daya yang terkait dikelola sebagai suatu proses penilaian atau prinsip. Prinsip ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya finansial, terus juga lebih fokus kepada prioritas yang meningkatkan nilai dan mutu. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan berdasarkan fakta yaitu efektif karena didasarkan pada analisis data dan informasi. Pendekatan ini bersifat untuk meningkatkan kualitas pengambilan karyawan, pengambilan keputusan, efektivitas, dan juga pertanggungjawaban atau evaluasi. Dan yang terakhir ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan ini dalam sebuah organisasi dan pemasokannya saling beruntung satu sama lain. Hubungan yang saling beruntung tersebut untuk meningkatkan kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai dan mutu.
Tentunya kalian tidak asing lagi dengan video yang saya tampilkan berikut ini. The Walt Disney Company atau lebih dikenal dengan nama Disney ini adalah perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang hiburan dan juga media terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923 oleh dua orang kakak beradik, yaitu Walt Disney dan juga adiknya bernama Roy Oliver Disney. Awalnya dinamain dengan Disney Brother Cartoon Studio. Pusatnya yakni terletak di Burbank, California. Perusahaan yang banyak menciptakan karakter kartun ini pertama kali membuat karakter yang siapa tuh yang nggak tahu dengan dia? Yaps, Mickey Mouse dan juga dia membuat filmnya. Namun Mickey Mouse ini dibuatnya bisu. Hal yang bisa kita pelajari dari Walt Disney ini tentunya mereka pasti memiliki ide-ide yang kreatif dan juga selalu berusaha keras di dunia persaingan industri kreatif. Kemudian tidak cepat berpuas diri. Tentunya mereka pasti selalu mengembangkan hal-hal yang baru karena tidak hanya berfokus kepada yang itu-itu saja. Dan kemudian memanage untuk terus meningkatkan mutu karyawannya. Contoh berikutnya yakni ini. Siapa sih yang nggak kenal ini? Tiap hari kita lihat di gadget kita masing-masing. Mesin pencari nomor 1 di dunia ini merupakan hasil dari kerja keras pendiri Google, yakni dua orang pria yang bernama Larry Page dan Sergey Brin. Kedua orang ini merupakan mahasiswa pasca sarjana doktoral di Stanford University, California, Amerika Serikat. Nah, dari waktu ke waktu, tentunya Google tidak hanya sebuah mesin pencari. Larry Page dan temannya tersebut berusaha meningkatkan inovasi-inovasi terbaru dalam Google. Contohnya dalam keseharian kita tidak lain dan tidak bukan produk terpopuler Google yakni Android. Apakah kalian tidak tahu Android itu dari Google? Terus juga ada Gmail, Google Map, Google Drive, Blogger, Blogspot, Google Plus, Google AdWords, dan masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar manajemen. Tungguin ya di part-part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oh iya, dan juga jangan lupa subscribe DKV ITERA kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang DKV ITERA. Saya Anissa Kurnia Utari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.